Halo semuanya, saya KMS Bismar Muhammad Fatur Rahman. Kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang film 5 cm yang disutradarai oleh Rizal Mantovani. Sinopsis dari film ini adalah 5 remaja yang telah menjalin persahabatan yang cukup lama hingga pada suatu hari mereka berlima merasa jenuh dengan hubungan pertemanan ini. Dan akhirnya mereka memutuskan berpisah untuk sementara dan berjanji tidak saling berhubungan dan berkomunikasi satu dengan sama lainnya selama 3 bulan. Namun setelah 3 bulan berpisah, banyak kerinduan yang mereka rasakan. Dalam perpisahan singkat itu, mereka menemukan suatu hal yang merubah mereka untuk menjalani hidup lebih baik. Akhirnya, mereka putuskan kembali untuk bertemu dan merayakan kembali pertemuan mereka dengan mendaki puncak tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Gunung Semeru. Perjalanan mereka ke puncak Gunung Semeru untuk mengibarkan bendera merah putih di puncak tersebut tepat pada 17 Agustus. Sebuah perjalanan yang membuat kelima pemuda itu semakin mencintai Indonesia, banyak arah melintang, dan perjalanan mereka menuju Pintak. Baiklah, untuk resensi dari film ini, itu kisah ini menceritakan persahabatan antara 5 pemuda yang bernama Gentayang diperani oleh Fedi Nuril, Ariel diperani oleh Denny Sumargo, Zafran diperani oleh Herjunot Ali, Riani diperani oleh Ralin Syah, dan Ian yang diperani oleh Igor atau Saikoji. Film ini berdasarkan novel yang berjudul 5 cm karya Doni Dirgantoro. Resensi ini merupakan sebuah resensi film, jadi tidak dihubungkan dan tidak dibandingkan dengan novelnya. Penilaian yang dilihat dari film. Humor tingkah laku dan percakapan yang terjadi bisa dianggap sebagai keseharian yang pernah terjadi di dunia nyata. Tetapi tetap ada bagian yang memang tidak pantas terjadi di dunia nyata. Riani yang merupakan perempuan sendiri selalu menjadi bagian yang terlindungi daripada teman-temannya. Mereka berlima semuanya telah lulus masa kuliahnya, tetapi hanya Ian yang belum. Ian terlalu sibuk mengejar hal lain seperti bermain game, menonton film, blue film, dan suka sekali makan mie pada malam hari. Keunikan perempuan yang paling cantik ini, apabila sedang makan mie bersama teman-temannya, ia selalu minta kuah mie dari temannya. Ariel yang memiliki tubuh atletis bila kenalan dengan wanita lain selalu grogi dan tidak lupa membawa kecap bila sedang makan mie di sebuah warung. Zafar memiliki keunikan berbeda pastinya. Dia seorang yang puitis dan menyukai adiknya Ariel yang bernama Dinda. Hubungan mereka berdua selalu datar. Hubungannya hanya jalan di tempat. Genta yang merupakan pekerja rajin dalam perusahaan bersama Riani, diam-diam dia menyukai Riani, tapi tidak bisa mengungkapkan perasaannya walaupun mereka sudah kenal lama. Pada suatu malam, mereka main ke rumah Ariel. Berkumpul di tempat, mereka biasa mengobrol dan bersantai. Tanpa disangka, Genta mempunyai sebuah gagasan yang bikin mereka merasa sedih sekaligus bimbang. Genta ingin mereka berlima selama 3 bulan tidak boleh bertemu, namun maupun berkomunikasi dengan cara apapun. Selama itu, mereka hanya melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang ingin mereka capai tanpa hubungan satu sama lain. Riani merasa dia tidak kuat tanpa mereka, yang selalu bersama dalam segala kegiatan. Ia setuju karena dia ingin menyelesaikan skripsinya yang telah lama diabaikan. Dengan begitu, dia bisa berfokus akan kegiatannya dengan menyelesaikan skripsi hingga sidang. Kerja keras Ian sempat mengalami cobaan. Tetapi Ian tetap tidak menyerah, dia terus berusaha karena orang tua Ian telah merestui Ian untuk meneruskan kuliah S2 di Manchester. Ian sempat patah semangat saat dia memberi 3.300 lembar kuesioner tentang SDM ke salah satu perusahaan. Setelah keluar dari perusahaan tersebut, Ian bertemu dengan salah satu orang yang bekerja di tempat tersebut. Dia ingin meminjam dongkrak pada Ian. Dengan raut muka yang putus asa, Ian meminjamkan dongkrak miliknya. Kebetulan, orang yang meminjam dongkrak Ian bekerja dalam mengurus SDM. Cocok seperti kuesioner yang Ian teliti. Dengan begitu, Ian memberikan kuesioner memilik kepada orang tersebut. Sementara itu, Zafran sibuk menelepon adiknya Ariel yang bernama Dinda. Zafran selalu menelepon Dinda dengan obrolan yang itu saja. Ada yang menarik pada scene ini, di mana Zafran sedang random chat dengan salah satu teman yang ada di akun curhatnya. Tanpa Zafran ketahui, ternyata Zafran sedang curhat melalui chat tersebut dengan Riani. Pada scene selanjutnya,
Riani yang sedang di kantor menunggu hujan reda sedang mengobrol dengan Zafran, dan obrolan mereka pun sama. Mereka merindukan sahabatan-sahabatnya. Selama 1 bulan, mereka semua mengalami kegiatan-kegiatan yang tidak biasa, terutama Arial. Pada saat dia sedang nge-gym, dia berhasil kenalan dengan seorang wanita bernama Nindi. Dia berani mengajak Nindi ke villa puncak orang tuanya, tetapi mereka tidak melakukan hal-hal yang negatif. 3 bulan lamanya telah berlalu. Ginta menghubungi sahabatnya dan memberitahu mereka melalui SMS bahwa selama seminggu setiap hari mereka harus berolahraga untuk mempersiapkan diri dan memberitahukan kalau mereka nanti akan bertemu di stasiun kereta api Senen pada tanggal 15 Agustus. Mereka berkumpul di stasiun kereta untuk keberangkatan menuju tempat rahasia yang Ginta janjikan. Mereka setelah datang, kecuali Ian yang masih dalam perjalanan, kereta sudah bergerak. Ian pada saat itu baru muncul dan akhirnya berhasil naik ke dalam kereta, walaupun kelelahan mengejar kereta. Rasa penasaran mereka akhirnya terjawab. Mereka akan mendaki menuju puncak gunung tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Puncak Mahameru. Mereka tidak hanya berlima, Ariel mengajak adiknya Dinda. Berenam, mereka mempersiapkan diri dari tempat hingga penginapan menuju perjalanan mendaki ke puncak. Keindahan Mahameru dan sekitarnya begitu menakjubkan. Keindahan alam Indonesia yang memang tidak ada duanya. Sebagai warga negara Indonesia, patut bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Pada saat perjalanan menuju puncak Mahameru, di sini terdapat jalur yang menanjak yang dinamakan tanjakan cinta. Jalur ini disebut tanjakan cinta karena dari tanjakan ini membentuk simbol cinta. Mitos yang ada pada tanjakan cinta ini, jika pada saat kita menginjak tanpa melihat ke bawah dan memikirkan seseorang yang ingin kita miliki, dipercayai keinginan itu akan terwujud. Di sini kelucuan pun terjadi pada scene ini. Zafran dan Ian langsung mendahului teman-temannya. Zafran yang sedang memikirkan Dinda dan Ian sedang memikirkan bersama Happy Salma. Happy Salma merupakan seorang artis yang sangat dia idolakan. Tiba-tiba Ginta memanggil mereka berdua dari bawah dan spontan Zafran dan Ian lalu menengok ke belakang. Beberapa saat mereka akhirnya sadar. Kekonyolan mereka berdua membuat mereka putus asa akan keinginannya. Saat menegakkan pun tiba. Mereka berlima sudah sampai kaki Mahameru yang dikenal dengan Arkopodo. Di sini mereka menyempatkan untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan kembali menuju puncak pada pukul 2 siang. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka berdoa bersama terlebih dahulu. Suhu di tempat ini sangatlah dingin. Bila tidak banyak bergerak, tubuh bisa kaku kedinginan. Pada saat melakukan perjalanan menuju puncak, Ariel sempat tidak kuat menahan dinginnya suhu di sana hingga hampir saja Ariel putus asa untuk melanjutkan karena hipotermia. Dengan dorongan semangat dari teman-temannya, dia akhirnya bisa melanjutkan pendakinya. Jalur pendakian yang sangat terjal dan sulit membuat banyak hal yang tidak mereka inginkan. Saat mendaki, halangan pun kembali terjadi. Runtuhan bebatuan dari atas mengenai Dinda dan Ian. Dinda mengalami luka di samping kiri, bagian bawah telinga, sedangkan Ian pingsan karena terbentur runtuhan batu yang lumayan besar dan sangat keras yang ada di hadapannya. Mereka berlima menolong Ian. Ginta berusaha membangunkan Ian dengan menapas buatan dan menekan bagian dadanya agar Ian sadar. Karena Ian tidak sadar-sadar, mereka mengira bahwa Ian telah meninggal. Zafran yang pada saat itu sangat terpukul karena sahabatnya sudah tiada, dia berteriak memanggil Ian. Dan Ian pun sadar dengan kesadaran yang sangat lucu. Sementara semua sadar. Setelah semua sadar dan kuat, mereka melanjutkan kembali pendakian dengan semangat yang berkorban. Hingga akhirnya mereka berhasil mencapai puncak Mahameru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Sesampainya di puncak Mahameru, mereka berlima mengibarkan bendera merah putih sambil melihat matahari terbit tepat di tanggal 17 Agustus. Dan mereka pun mengucapkan kata-kata yang sangat memberikan semangat kepada seluruh pemuda Indonesia untuk mencapai keindahan alam Indonesia yang telah Allah ciptakan. Baiklah, untuk kelebihan dan kekurangan dari film ini yang saya rasakan adalah, kalau untuk kelebihannya, film ini sangat bagus dari segi ceritanya ya. Adegan yang pemilihan lokasi, terus dengan judul yang sangat simple, namun sangat ya memberi kesan yang banyak lah untuk pesan moralnya gitu loh. Nah, kalau untuk kekurangannya, banyak adegan-adegan yang dipotong pada saat melakukan pendakian di jalur yang sulit gitu kan. Jadi hanya view-view yang bagus-bagus saja yang diambil. Coba kalau banyak adegan yang dipotong itu
Jangan dipotong gitu waktu pendakian jalur sulit, mungkin itu lebih bagus gitu loh. Nah, untuk kesan yang saya dapatkan dari film ini sih, film ini bagus ya, menceritakan tentang persahabatan. Dan dalam film ini banyak menyampaikan pesan moral yang dapat kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Menurut saya, film ini merupakan salah satu film terbaik dari seluruh film perfilman di Indonesia, karena benar-benar mengajarkan kita tentang persahabatan itu ada gitu loh. Ya mungkin segitu saja lah yang bisa saya sampaikan dari film 5 cm ini. Terima kasih.